Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran Hari Sabat tanggal 22 Juli 2023 tentang Everlasting Life dan mengenal Bapa dan Anak. Everlasting Life, kata lainnya itu Eternal Life atau Life Eternal. Nah, kalau berdasarkan kata Life Eternal atau Eternal Life kita dapati di John 6 ayat 54. Di situ dikatakan yang memiliki Eternal Life akan aku bangkitkan di hari akhir. Artinya untuk memiliki kehidupan kekal bukan berarti kita tidak akan mati. Karena Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, orang yang memiliki kehidupan kekal bisa mati, buktinya akan dibangkitkan. Jadi, apa artinya eternal? Eternal life itu bukan berarti gak bisa mati. Karena kalaupun mati, itu artinya tidur dan akan dibangkitkan. Seperti Lazarus. Nah, jadi artinya kehidupan kekal itu, kehidupan kita bisa berakhir. Dan setelah itu dibangunkan. Tapi kalau begitu, itu bukan artinya kehidupan kekal. Lalu apa artinya? Nah, artinya waktu saya memiliki eternal life dan saya harus mati, berarti harus ada yang saya miliki selain eternal life yang membuat saya tidak akan mati. Baik itu mati kekal maupun mati tidur. Karena kenapa harus ada sesuatu yang lain yang harus saya miliki? Karena eternal life sendiri itu gak cukup untuk membuat saya tidak mati atau memiliki hidup yang eternal. Jadi, untuk kita bisa memiliki eternal life, itu harus ada sesuatu selain eternal life. Dan kalau kita bicara tentang orang yang mati, kita baru bisa bilang berarti orang itu baru memiliki eternal life di mana dia akan hidup terus, gak akan mati, itu setelah dia dibangkitkan. Karena sebelumnya itu bisa dikatakan itu pause, karena belum everlasting atau belum eternal. Oke, sekarang mari kita cari kata everlasting untuk bisa mengerti lebih dalam. Berdasarkan Matius 18 ayat 8 dikatakan di situ ada orang yang akan dilempar ke everlasting fire. Nah, di sini kita dapat katanya. Nah, everlasting fire artinya api yang everlasting, selalu gak berhenti. Jadi, apakah artinya dia selalu terbakar? Nah, kalau kita lihat waktu itu ada saatnya di mana dia belum terbakar. Nah, waktu di mana dia belum terbakar ini, terus dia masuk ke saat dia mulai terbakar. Dan dialah bahan bakarnya. Dia yang dibakar dengan api. Dan dia gak akan kebakar kalau dia gak di situ. Artinya everlasting fire ini berlakunya selama dia ada di situ. Karena kalau dia nggak di situ, itu nggak akan berlaku, nggak bakal ada everlasting fire. Artinya, selama bahan bakarnya itu ada, apinya akan selalu everlasting. Tetapi kalau bahan bakarnya sudah nggak ada, apinya akan padam, sudah berhenti. Jadi, apakah apinya selalu membakar? Enggak, karena api yang membakar itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi apakah dia selalu akan terbakar? Iya, karena dia bahan bakarnya, sehingga selama dia ada, api akan membakar dia. Nah, kalau kita kembali ke John 6 ayat 54 tadi, walaupun orang itu udah ada eternal life, tapi dia masih akan mati karena akan dibangkitkan. Artinya walaupun dia ada eternal life, dia itu belum memiliki sesuatu yang dia butuhkan supaya dia gak kembali ke debu. Karena buktinya dia ke debu kan, mati. Artinya sebenarnya eternal life itu bukan
menjamin tidak akan kembali jadi debu, tapi eternal life itu menjamin untuk nanti bahwa kamu akan memiliki bahan itu yang akan membuat kamu gak akan bisa kembali ke debu. Dan kapan diterimanya? Diterima itu bagi orang yang mati, diterimanya waktu dia bangun. Dan bagi orang yang tidak mati, diterimanya setelah orang yang mati dibangkitkan, lalu mereka naik sama-sama ke awan-awan. Jadi dengan ada eternal life sebelum orang mati, itu kematian jadi gak ada masalah sama sekali. Karena kematian gak meniadakan jaminan bahwa mereka akan menerima sesuatu yang gak akan membuat mereka mati setelah mereka dibangkitkan. Nah, begitu juga dengan everlasting fire. Itu bukanlah api yang menyala terus karena bahan bakarnya gak bisa kebakar habis atau gak ada ujungnya. Karena selama bahan ada, pasti akan kebakar terus. Tapi kalau bahannya udah gak ada, itu apinya akan berhenti membakar, apinya padam. Sedangkan everlasting life itu juga tergantung bahannya. Dan kalau bahannya adalah life itu akan ada terus. Makanya everlasting life gak ada ujungnya. Jadi kedua everlasting, mau itu life atau fire, itu tergantung bahannya. Satu itu bahan untuk dibakar, dan yang satu bahannya adalah life. Sekarang mari kita buka di kutipan Acts of Apostle 559.3. Di situ ada kalimat He has chosen them from eternity, bahwa dia telah memilih mereka dari kekekalan. Nah, kalau dari ini kan menunjukkan titik awal, dan dari disambung dengan eternity, artinya awalnya di eternity. Ada titik di mana di eternity itu dia pilihnya di situ. Jadi ini bicara tentang somewhere di dalam jangka waktu eternity, di situ dia memilihnya. Nah, artinya ada saatnya Bapa itu memilih kita, bukan Bapa selalu pilih kita. Nah, dalam hal ini berarti eternity itulah titiknya di mana dia pilih kita. Karena kalau Bapa sudah pilih kita sebelum titik itu, nanti di titik itu seharusnya gak bisa dibilang He has chosen them from eternity. Seharusnya dibilangnya He still chooses us, atau He still chosen them. Karena sudah dipilih dulu baru ditulis titiknya. Oke, kalau kita baca sekarang di Acts of Apostles 598.2, di situ katanya bukan from eternity, tapi throughout eternity. Throughout itu artinya titik awal yang berkelanjutan terus. Sedangkan kalau tadi kita bicara tentang from itu titik awal yang berhenti di situ, atau memang cuma ngomongin di situ. Nah, artinya eternity ini kita bisa definisikan tergantung dari kata apa yang ditaruh di sebelum kata eternity. Jadi kalau misalnya bahasanya throughout eternity, itu artinya sepanjang eternity, untuk selama-lamanya gak ada habisnya. Dan ini bicara tentang jangka waktu yang ada awalnya dan gak ada ujungnya. Dan dimana ujungnya itu eternity. Artinya kalau kita bicara tentang eternal atau everlasting atau eternity, itu bisa dikatakan ada awalnya. Dan itu bicara titik di somewhere di eternity. Oke, sekarang kita ke John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nah, di sini ada God dan ada Word yang bukan God itu. Ada God yang bukan Word, dan Word yang bukan God itu dikatakan adalah God. Jadi God yang bukan God itu bersama dengan God yang bukan Word.
Filipi 2 ayat 5, let this mind, dimana mind kita tahu sama dengan heart, be in you, which was also in Christ Jesus. Jadi ada Christ Jesus yang di dalamnya ada mind, dan mind itu bisa berada di dalam saya, yang juga berada di dalam Yesus Kristus. Di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ dikatakan ada satu God, hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan ada one Lord Jesus Christ. Nah, jadi di 1 Korintus 8 ayat 6 ini ada Jesus Christ, dan inilah Jesus Christ yang memiliki mind di dalamnya, di mana mind itu bisa berada di dalam saya juga. Dan Tuhan Yesus di situ bukanlah one God di 1 Korintus 8 ayat 6. Artinya waktu dikatakan the Word was with God, ini sudah pasti God yang bersama-sama dengan dia ini adalah God yang di 1 Korintus 8 ayat 6. Karena dikatakan hanya ada satu God, dan God ini adalah Bapa. Dan kita tahu bahwa Word ini adalah anak atau Tuhan Yesus, dan God bersama dengan Jesus Christ. Artinya Jesus Christ ini adalah Word-nya. Dan Jesus Christ itu bukan God yang bersama-sama dengan dia. Dan God ini yang ada di John 1 ayat 1 adalah God Father yang di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, apa hubungannya let this mind be in you? Kita tahu kata lainnya Jesus Christ berdasarkan John 1 ayat 1 berarti adalah the Word. Dan kita gak bisa tahu apa isinya mind kecuali kalau diungkapkan melalui Word. Itu berdasarkan Matius 12 ayat 34 juga. Artinya ayat ini bilang berarti saya gak ada mind itu. Dan saya perlu ada mind ini. Dan karena mind ini berada di dalam dia, artinya mind ini bukanlah mindnya dia. Kalau begitu mind siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus? Berdasarkan John 14 ayat 10 katakan, Bapa punya mind lah yang diungkapkan dalam perkataannya Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu sekedar mengungkapkan mindnya Bapa di in the beginning. Kalau in the beginning kita bicara sekarang ke Mazmur 33 ayat 6. Ini bicara tentang penciptaan, di mana semua yang diciptakan dengan word, firman. Dan firman itu asal usulnya dari mind, dan mind itu adalah mindnya Bapa. Artinya bisa dikatakan Bapa itu sumbernya dan anak memfirmankan apa yang didapat dari sumber. Itu juga sesuai dengan Efesus 3 ayat 9 bahwa ada Bapa dan anak yang menciptakan, di mana kita sudah lihat bahwa adalah sumbernya dan anak itu yang menciptakan. Dan anak menciptakan, dia sekedar mengungkapkan isi mindnya Bapa. Jadi kenapa berdasarkan John 1 ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus itu God? Padahal di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan hanya ada satu God. Jadi God yang direlasikan dengan word ini itu nggak sama dengan God yang adalah Bapa. Artinya ada dari Bapanya yang ada di anaknya, tetapi ada juga dari Bapanya yang nggak dimiliki oleh anak. Itu yang membuat anak ini walaupun dia memiliki sesuatu yang sama dengan Bapa, tapi nggak cukup untuk membuat dia satu God seperti Bapa. Buktinya Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Buah yang lahir dari biji yang ada di dalam buah itu sama dengan buah sebelumnya, tapi buah yang baru itu bukanlah buah yang lama. Jadi sama itu karena ada unsur samanya. Artinya God-nya Tuhan Yesus itu after kind God-nya Bapa yang adalah satu God. Jadi Tuhan Yesus dan God itu sama dengan God, tapi juga bukan God dengan God. Dan yang membuat sama adalah benihnya. Nah, Bapa dan anak ini
memiliki all the fullness of the Godhead. Dan itulah yang membuat Bapa dan Anak ini God. Tapi yang membuat Tuhan Yesus itu bukan God, karena God atau Bapa itu oknum Bapanya yang membuat dia adalah God. Oknum Bapa adalah God yang fullness-nya itu ada di dalam oknumnya. Tapi kalau Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan Yesus adalah God, itu karena apa yang ada di dalam dia, bukan siapanya. Sedangkan kalau Bapa, siapanya itu, unsur siapa yang membuat Bapa itu adalah God. John 5 ayat 26 katakan Tuhan Yesus menerima semua dari Bapa. Artinya yang membuat dia jadi God itu dia terima dari Bapa. Artinya kita bisa definisikan berarti one true God itu gak bisa menerima, tapi harus sumber yang bisa menjadikan. Berarti one true God itu adalah Bapa, karena Bapa udah God tanpa harus terima dari siapa-siapa. Sedangkan Tuhan Yesus menerima sesuatu dari Bapanya, dan itu yang membuat dia adalah God. Makanya di Yesaya 9 ayat 6 katakan Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa, dia disebut Mighty God, semuanya itu. Tapi itu berdasarkan yang dia terima dari Bapanya, gak bisa sebagaimana Bapanya. Nama itu dia dapatnya dari Bapa, sementara Bapa memang sudah begitu tanpa perlu dapat atau terima dari siapa-siapa.